Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa rasulullah ta'ala. Allah Ta'ala berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Al-ayah. Hadirin dan Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, alhamdulillah Allah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, sehingga nikmat itu kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Salah satunya adalah menunaikan sholat, dan alhamdulillah semacam hari ini, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan sholat secara berjamaah. Fadilah dari sholat berjamaah luar biasa dari depan kita, sehingga sayang kalau kemudian dilewatkan. Jadi selama kita masih mampu melangkahkan kaki kita ke masjid dan tidak ada yang menghalanginya, baik dengan keadaan darurat atau keadaan sakit dan keadaan yang lain yang memaksa kita untuk sholat di rumah, maka diupayakan kita sholat berjamaah di masjid. Artinya keagungan dari sholat berjamaah itu sayang kalau kemudian kita lewatkan. Yang kedua kalinya sholat dari salam kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa membuat sunnah-sunnahnya. Hari ini kita akan membahas mukadimah. Jadi oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu memulai pembahasan kitab Riyadhus Shalihin beliau dengan satu ayat yang menjadi pokok dari penciptaan manusia. Jadi kalau kita merujuk dan kita bertanya tentang apa yang menjadi tujuan penciptaan manusia, yang itu kadang-kadang tidak menjadi prioritas sebagai sebuah pertanyaan kehidupan, tapi kalau sudah mengaji harusnya itu menjadi prioritas pertanyaan. Artinya apa? Segala tujuan yang kita targetkan dalam kehidupan itu jangan sampai kemudian melenceng dari tujuan awal penciptaan kita. Hikmahnya ketika kita mengetahui secara historis, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah dalam surat Al-Zariyat ayat 56 sampai 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Karena aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi kamu makan. Surat Al-Zariyat ayat 56 dan 57 ini pun kemudian diambil oleh Imam An-Nawawi sebagai ayat rujukan, sebagai ayat yang memberikan motivasi kepada beliau, dan ini pun menjadi pesan-pesan yang disampaikan oleh para ulama terdahulu. Makanya kemudian kalau kita melihat di dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, maka yang pertama kali akan dicantumkan kalau itu mencakup hadis adalah hadis innamal a'malu binniyat. Jadi setelah berpesan tentang mengingatkan bagaimana tujuan hidup manusia, tujuannya untuk beribadah, tujuannya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah, memaknai kehidupan itu semuanya dalam kerangka ibadah dan lain sebagainya, maka kemudian beranjak kepada hadis tentang niat. Karena awal-awal akan kita lihat hadis-hadisnya berkenaan dengan niat, termasuk yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi.
Maka dalam pembukaannya, dalam mukadimahnya beliau mengatakan ayat ini menjelaskan bahwa jin dan manusia diciptakan Allah untuk beribadah. Jelas ini sebuah maklumat yang barangkali tidak asing di tengah-tengah kita. Bahwasanya kita itu diciptakan untuk beribadah. Nah yang jadi persoalan terkadang memang dalam memaknai ibadah. Sering sekali kita mendapati bahwasanya ketika ditanya tentang ibadah, maka mindset kita, pemahaman awam kita, pemahaman yang pertama kali akan muncul di benak kita adalah hal-hal yang semuanya berkaitan dengan rukun Islam. Jadi ibadah-ibadah makhluk. Katanya apa itu ibadah? Maka kembalinya kepada sholat. Apa itu ibadah? Kembalinya kepada zakat. Dan sebenarnya ketika disebutkan kata ibadah adalah kembali kepada sholat. Padahal kalau kita merujuk kepada pengertian yang disampaikan oleh Abdul Majid Az-Zindani dalam kitab Iman, beliau mengatakan kullu ismin yuhibbullahu wa yardah fahiya ibadah. Ketika beliau memberikan pengertian tentang ibadah itu, beliau mengatakan kullu ismin, segala bentuk macam nama perbuatan. Mahiyat ibadah. Apa itu ibadah? Abdul Majid Az-Zindani mengatakan kullu ismin yuhibbullahu wa yardahu fahiya ibadah. Segala bentuk macam nama perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tujuannya mendatangkan kecintaan Allah, tujuannya mendatangkan keridhaan Allah, fahiya ibadah. Maka itulah yang disebut dengan ibadah. Sehingga ketika kita kembali pada pengertian yang disampaikan oleh Abdul Majid Az-Zindani, ayat ini sangat mungkin untuk kita terapkan. Sangat mungkin sekali. Pertanyaannya kan, kehidupan kita selama 24 jam, selama 60 tahun, barangkali yang sampai umur usia 60 tahun, itu kan tidak melulu hanya di masjid. Pertanyaannya, Ustaz, kita itu 24 jam kan tidak melulu di masjid. Dalam satu minggu bahkan kita tidak melulu ada pengajian. Kalau sholat ya selalu waktu semuanya ditentukan sudah. Tapi kalau sholat dan di luar waktu-waktu sholat, bagaimana ayat ini bisa kita terapkan? Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan istisna, pengecualian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan, saya kalimat istisna, ada pengecualian. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, tidak boleh ada kegiatan kita dalam kehidupan, tidak boleh ada aktivitas manusia, kalau kita kembali kepada ayat ini, yang tidak bernilai ibadah. Lagi, kalau kita merujuk kepada ayat ini, berarti tidak boleh ada aktivitas kita dalam kehidupan ini yang tidak bernilai ibadah. Kenapa? Karena kita diciptakan itu hanya untuk beribadah. Nah, kalau kita mengembalikan pengertian ibadah sesuai dengan pemahaman yang barangkali dipahami oleh masyarakat umum, ibadah adalah sesuatu yang terikat dengan aturan-aturan, tata cara, ketentuan, waktu, dan hanya mencukupkan pengertian itu pada pengertian yang dimaksud, maka selesai. Ayat ini tidak akan pernah bisa kita terapkan. Kalau di luar sholat, bagaimana kemudian kita bisa beribadah? Kalau pas sedang jalan-jalan, bagaimana kemudian kita bisa beribadah? Kalau pas sedang bekerja, bagaimana kemudian kita bisa beribadah? Maka ketika kita ingin memaknai ayat ini dan menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita, kiranya sangat tepat ketika kita mengambil pengertian ibadah dibagi menjadi dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah, dan semuanya dalam kerana ibadah. Kullu ismin yuhibbullah wa yardah fahiyal ibadah. Segala macam nama perbuatan manusia yang diniatkan untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan ibadah.
Ini kaidahnya. Sehingga muncul pertanyaan, Ustaz, amalan-amalan apa saja yang kemudian bisa disebutkan atau bisa dimasukkan dalam kerangka ibadah? Apakah semua perbuatan baik itu kemudian masuk dalam kerangka ibadah? Pada prinsipnya, semua perbuatan baik itu masuk dalam kerangka ibadah. Tidak mungkin kita melakukan perbuatan yang akan mengharapkan kecintaan Allah, namun di sisi lain kemudian kita mendatangkan murkanya Allah dan itu dinamakan ibadah. Tidak mungkin sekali. Artinya apa? Ketika ada perbuatan-perbuatan dalam kehidupan kita yang kemudian menyalahi aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin perbuatan itu akan bernilai ibadah, atau perbuatan itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan mendatangkan keridhaannya. Sehingga kaidah ini sudah sangat luas pemaknaannya. Apa-apa yang kita kerjakan di dalam mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa-apa yang kita kerjakan di dalam mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi kehidupan kita di luar ibadah-ibadah yang telah ditentukan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang mukmin adalah ibadah yang telah ditentukan waktu-waktunya. Di luar waktu yang telah ditentukan oleh Allah, haji sudah ditentukan waktunya. Sehingga tidak tepat kalau kemudian muncul gagasan untuk merepresentasikan ayat haji itu bagaimana kalau ditafsirkan di luar bulan-bulan haram atau di luar bulan Dzulhijjah, jelas tidak bisa. Kenapa? Karena memang ibadah itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditentukan. Meskipun pikirannya nanti positif, biar tidak bertumpuk dibuat shift pertama bulan apa, shift kedua bulan apa, ya tidak bisa. Ya tidak bisa. Meskipun tujuannya positif, tapi tidak akan pernah mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada ayat lain yang kemudian dilanggar. Oke. Sehingga ketika kita memaknai ibadah itu adalah segala perbuatan yang diciptakan, yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mendatangkan keridhaan dan mendatangkan kecintaan Allah, maka itulah ibadah. Dan kalau kita kembali kepada pengertian ini, maka tidak ada satupun ruang dalam jengkal kehidupan kita atau salah satu jengkal dalam ruang kehidupan kita yang tidak bisa kita maksimalkan sebagai bentuk ibadah. Tinggal diniatkan saja. Oke. Karena yang membedakan antara ibadah dengan amalan-amalan biasa itu adalah niatnya. Kalau itu berkenaan dengan ibadah mahdhah, sama-sama menahan lapar dari mulai terbit fajar sampai menjelang matahari terbenam, tapi karena satu tidak diniatkan untuk beribadah dan tidak diniatkan untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara yang satu diniatkan dalam rangka menjalankan syariat berupa siam misalkan, maka dua-duanya berbeda maknanya, meskipun dua-duanya menahan lapar. Karena yang membedakan antara satu amalan seseorang dengan amalan yang lain adalah niatnya. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ini pembahasan hadis yang pertama nanti, perlunya kita menanamkan dalam hati pentingnya niat. Meskipun nanti ada pembahasan bagaimana hukum talaffuz bin niat, bagaimana hukum melafadzkan niat, atau bagaimana kalau niat itu tidak dilafadzkan tapi cukup dalam hati, nanti bab yang pertama. Tapi terlepas dari itu semuanya, memang pentingnya niat dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mungkin kita ingin memenuhi kehidupan kita dengan hal-hal yang sifatnya positif kalau tidak dimulai dari niatnya. Ya, tidak mungkin kemudian ayat ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita kalau tidak dimulai dari niatnya. Maka kemudian Imam Nawawi beliau mengatakan bahwa al-muallif rahimahullah ta'ala, muallif penulis mengatakan ayat ini menjelaskan bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Clear, ya? Kalimat untuk beribadah sudah bisa kita maknai. Artinya tidak ada alasan, Ustaz kalau di kantor bagaimana ibadahnya? Ya kalau kita kembali ke pengertian umum sangat bisa sekali. Ibu-ibu di rumah misalkan, Ustaz kalau pas di rumah bagaimana? Saya bisa tetap menjalankan ayat itu. Ya kita niatkan semuanya dalam kerangka ibadah, dalam kerangka
kita maksimalkan aktivitas kita, semuanya kita maknai dalam kerangka ibadah. Nah, oleh karena itu seharusnya manusia memperhatikan hikmah dan tujuan dari kejadian ini. Kejadian apa? Tentang penciptaannya. Karena kalau sudah memperhatikan dan sudah bisa memaknai ayat ini dan paham betul dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesempatan bagi kita untuk tidak mempersiapkan. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk kemudian malas-malas dalam beribadah. Karena gini, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an itu adalah bukan orang yang hafalannya banyak, tidak. Jadi prinsip menghafalkan Al-Qur'an itu sebuah kemuliaan tersendiri. Menghafalkan Al-Quran itu adalah kemuliaan tersendiri, tidak bisa ditandingi. Ya. Namun di sisi lain, selain kita menghafalkan Al-Quran, kita juga tertuntut untuk mengamalkan Al-Quran itu. Maka saya sering mengatakan, kalau kita ingin memulai mengupas Al-Quran itu, kita buat klasifikasi, kita buat skala prioritas. Dan ternyata alhamdulillahnya para ulama itu sudah memperhitungkan, sehingga kita bisa mengamalkan ayat-ayat dari ayat apa dulu. Ada kitab yang judulnya Nidatul Rahman li Ahlil Iman. Nidatul Rahman li Ahlil Iman, seruan panggilan dari Ar-Rahman, salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan nama masjid kita ini. Lil ahlul iman, untuk ahlul iman. Buku itu mengumpulkan ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Nidatul Rahmani lil ahlul iman, buku itu mengumpulkan ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hikmahnya apa? Hikmahnya ketika kita kesulitan, terasa berat ketika harus membuka Al-Quran dan harus membebani diri dengan 6.600 sekian ayat, khilafil ulama, dengan khilaf perbedaan di antara mereka para ulama, untuk kemudian kita terapkan ayat itu, maka ada solusinya yang paling ringan. Apa? Memulai mempelajari ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu paling simpel. Ya, kalau kita bingung, Ustaz, ini ada ayat kok saya tidak bisa mengambil hikmahnya. Ya, kita mulai dari ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dari ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Abbas, ayat ini atau ayat yang diawali, setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu mengisyaratkan bahwa kita lah yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita sebagai pengetopnya, kita sebagai orang yang diajak berbicara, sudah menjadi kewajiban ketika kita bertemu dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, kita pasang betul-betul telinga kita kalau itu sebuah audio atau sebuah bacaan yang dibacakan kepada kita. Kita pasang betul penglihatan kita fungsikan betul hati kita fungsikan betul pemikiran kita. Kenapa? Karena setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kalau tidak berisi perintah, maka akan berisi larangan. Kalau tidak berisi perintah, akan berisi larangan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji. Ya, punya akad, penuhi akadnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Isinya perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, la tulqu aydikum, dan lain sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, larangan. Maka Ibnu Abbas mengatakan karena setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu berisi perintah dan berisi larangan, kalau tidak keduanya berisi peringatan, kalau tidak ketiganya maka berisi tentang kabar gembira, maka kita diperintahkan untuk memusatkan perhatian kita. Ada kabar yang akan diberikan oleh Allah
wa ta'ala. Kadang-kadang kita kesulitan memahami Al-Quran yang 30 juz itu, ya kita mulai dari ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, sehingga dalam Al-Quran itu kita bisa memahami. Kita sebagai orang yang beriman itu kira-kira diminta oleh Allah apa saja dalam ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Meskipun nanti juga banyak dalam ayat-ayat yang lain barangkali yang tidak diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nas, lebih umum lagi. Wahai sekalian manusia, ya, ada yang lebih umum lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada surat Al-Dzariyat ayat 56 dan 57 ini memberikan pelajaran kepada kita ketika kita sudah paham betul dan meyakini betul ya, tugas kita sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, maka hikmah dan tujuan dari kejadian kita ya, salah satu di antaranya adalah betul-betul memastikan kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Dari situ kemudian kita bisa melihat ya, betapa kita itu kemudian sebelumnya waktu sudah sangat penuh sekali. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang barangkali sia-sia dalam hidup. Di samping tidak ada manfaatnya, juga dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Rasul mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaqin. Bagian dari kesempurnaan keislaman seseorang itu manakala dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Ya, ada manfaatnya tapi sedikit. Ya, kemudian kita harus memilih, misalkan ini ada dua kegiatan, yang satu bermanfaat tapi tidak terlalu banyak, sementara ada kegiatan yang lain kemaslahatannya lebih besar. Maka kita diperintahkan untuk mengambil kemaslahatan yang lebih besar. Bagian daripada sikap warok seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Banyak hal-hal yang kita perintahkan kemanfaatan, atau mungkin dari segi ruhiyah tidak ada manfaatnya, banyak sekali. Maka kita bisa menyadari itu semuanya. Kemudian ayat yang kedua yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam memulai kitab Riyadhus Shalihin, dalam muqaddimahnya beliau mengutip surat Yunus ayat 24. Surat Yunus ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas samaa'i fahtalaqa bihi nabatul 'ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Ayatnya panjang. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuh dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman di bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam ataupun siang, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disambit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Quran surat Yunus ayat 26. Dari ayat ini, Quran surat Yunus ayat 24 ini juga sebuah peringatan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Jangan sampai kemudian kita silau dengan apa yang kita miliki hari ini. Ibaratkan keindahan itu, keindahan di bumi itu laksana tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fitrahnya seperti itu hari ini, Pak. Jemaah sekalian, hari ini bapak-bapak petani sedang bergembira-gembira. Bagi yang bergembira, kenapa? Karena sudah mulai panen. Dimulai dari proses penanaman, dimulai dari proses kemudian pembibitan, ya, sampai berjalan padi itu dan tumbuh, maka menyenangkan melihat itu semuanya. Ya.
Dan itu merupakan perhiasan dunia. Jadi kalau kita melihat hal-hal yang seperti itu, maka termasuk di antara perhiasan dunia. Apakah kemudian dilarang? Apa tidak dilarang? Tidak. Tidak dilarang. Namun demikian banyak di antara kita yang kemudian terlena. Dengan apa? Dengan kehidupan dunia, dengan keindahan yang ada. Sampai-sampai dalam Quran surat Yunus ini Allah menggambarkan ada orang-orang yang merasa akan hidup kekal selamanya. Sampai ada orang yang merasa kehidupannya itu tidak akan pernah berakhir, sehingga kemudian lupa tujuan akhirnya. Nah, dari surat Yunus ini menjadi peringatan agar kita tetap waspada dengan segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tetap waspada. Kenapa seperti itu? Jangan sampai kemudian kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah itu menjadikan kita lupa tujuan kecintaan kita, atau bahkan berkurang rasanya. Itu yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya adalah ketika kita sebagai manusia ini kehilangan rasa nikmatnya beribadah. Jadi kalau kita kehilangan nikmatnya beribadah itu, maka kita akan taladdud bil maksiyah. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa berlezat-lezat dengan ibadah, kita akan dibuat berlezat-lezat dengan kemaksiatan. Ini yang paling berbahaya. Maka para ulama mengatakan taladdud bil ibadah akan mengurangi taladdud bil maksiyah. Yang paling berbahaya adalah ketika hati ini tenang ketika bermaksiat dan enjoy saja, melanggar ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu enjoy, tidak ada kerentak dalam hati, tidak ada penyesalan sama sekali. Ini berbahaya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, ketika beliau menerangkan tentang hati manusia itu, kalau dalam tataran ukuran sakit saja itu sudah berbahaya, apalagi kemudian kolbunnya kolbun mayit. Hati sakit saja itu harus segera dicari obatnya. Indikatornya hati sakit, malas beribadah. Indikator hati sakit, nanti kalau sudah masuk jam bisa di sepertinya sudah lagi masuk 15 jam. Jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika hati itu sudah mulai sakit saja, itu harus segera dicari solusinya. Kenapa? Karena hati yang sakit itu kalau tidak segera diperbaiki, ya maka akan menjadi penyakit yang akan membuat seseorang itu tidak terasa, namun kemudian dimatikan oleh penyakit itu. Namanya maksiat. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ketika seseorang melakukan sebuah kemaksiatan, nukita fi qalbihi nuqtatun sauda, nukita fi qalbihi, maka akan tertitik di dalam hatinya itu satu titik hitam. Sekali kita bermaksiat, maka hati itu diibaratkan Rasulullah kertas putih yang dititikkan di dalamnya satu titik. Dan beliau mengatakan, ketika kita terus seperti itu, maka lama-lama hatinya itu akan menjadi hati yang hitam. Dan indikator hati yang sakit itu, ketika sudah tidak bisa lagi membedakan ini kemaksiatan harus disesali atau ini sebuah ibadah yang harus disyukuri. Kalau sudah tidak bisa membedakan, ini yang repot. Artinya kemudian menganggap perbuatan dosa itu biasa saja, terbiasa. Bukan perbuatan yang barangkali fatal, tapi perbuatan yang kalau terus-menerus dikerjakan akan menjadi dosa besar. Para ulama mengatakan, tidaklah dosa itu akan menjadi besar ketika diawali dengan dosa kecil yang dibiarkan. Artinya apa? Dosa besar itu tidak datang serta-merta langsung besar. Biasanya dimulai dari dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang tidak dikatakan dosa kecil kalau bertumpuk, sebagaimana pasir yang bertumpuk lama-lama membuat sebuah gundukan. Artinya apa? Jangan pernah merasa aman dengan hal dosa kecil.
kecil, nanti kita istighfar, tobat dan lain sebagainya. Kalau masih ada waktu. Nah kalau ketika bermaksiat itu kemudian Allah cabut nyawa kita, selesai. Maka jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil yang tidak ditobati. Kenapa? Karena dosa kecil yang tidak ditobati itu akan meninggalkan bekas dalam hati. Titik sampai ketika kemudian hati itu tidak punya kejernihan lagi dan tidak bisa membedakan ini kemaksiatan atau ini ketaatan. Rasanya sudah hilang, bahkan terbalik kehidupannya. Dia akan merasa sumuk, merasa berat, merasa terbebani dengan ibadah, tapi ketika bermaksiat tidak terbebani sama sekali. Ini kondisi yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kondisi khatir, sangat berbahaya. Ketika kita sudah tidak merasa punya beban melakukan kesalahan, dan ketika melakukan kebaikan juga tidak merasa bahagia dan bersyukur sebagai sesuatu yang biasa saja, misalkan. Ini yang menjadi persoalan, yang jadi permasalahan itu. Maka ada salah seorang sahabat yang beliau prinsipnya tidak harus menjadi yang terbaik, tapi beliau ingin menjadi orang yang tidak pernah berbuat salah. Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman itu prinsipnya adalah bagaimana dalam hidup supaya tidak pernah berbuat kesalahan. Karena menjadi sempurna itu sulit, ya, kesempurnaan dalam amal semuanya dikerjakan itu sulit, maka dicari celah yang paling mungkin untuk dikerjakan. Apa? Menjadi orang yang tidak pernah berbuat salah. Ibadahnya bagus, tidak, belum. Ibadahnya misalkan kita punya ibadah belum bagus,